Kring, kring. Halo Harry, ada apa subuh-subuh begini kau meneleponku? Rian, aku ada kabar duka dari Metro City. Sir. Berdesir darah Rian mendengar Harry menyebutkan kabar duka dari Metro City. Kabar duka apa maksud MU Harry? Tanya Rian lalu buru-buru bangun dari tempat tidur. Tuan muda kita, Rian. Dia bersama dengan Ivan, David dan Kevin telah diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ivan saat ini cedera parah. Sedangkan David dan Kevin koma di rumah sakit Metro City. Kata Harry. Lalu bagaimana dengan keadaan Jerry? Tanya Rian. Tuan muda, menurut yang dikatakan oleh Nona Lorna, para penyerang tersebut membuang tubuhnya di bawah jembatan dan hanyut terbawa arus. Tidak diketahui entah masih hidup atau sudah. Stop Harry. Dari mana kau peroleh berita ini? Tanya Rian. Tuan Syam baru saja memberi kabar kepada Tuan Barry. Saat ini mereka masih sedang melakukan pencarian di sepanjang sungai Metro City. Kata Harry. Tuan Regan dan Jeff sudah bersiap-siap untuk kembali ke Metro City. Terutama Tuan Regan. David adalah putranya. Dia ingin melihat kondisi putranya yang dikabarkan sedang koma. Harry, aku akan berangkat bersama Daniel ke Metro City. Kau tolong jangan beritahu berita ini kepada Rico. Bagaimanapun dia belum sembuh. Aku takut berita ini akan membuatnya terpukul. Kata Rian mencegah agar Harry jangan kelepasan kata di hadapan Rico. Terlambat Rian. Rico sudah mengetahui tentang ini. Tuan O'Berry telah menerima telepon dari Tuan Barry di rumah sakit. Pasti Rico sudah tahu hal ini. Kata Harry. Habis sudah kalau begini ceritanya. Kata Rian lalu segera mengakhiri panggilan telepon tersebut. Rian yang merasa harus berangkat ke Metro City tampak terburu-buru menggedor pintu kamar Daniel. Daniel. Woi Daniel. Cepat buka pintu kamar MU ini. Kata Rian dengan suara yang sengaja dikuatkan. Ada apa Rian? Mengganggu saja. Kata Daniel membuka pintu kamarnya sambil menggosok-gosok matanya. Jerry, Daniel. Jerry. Kata Rian sambil menggoyang-goyangkan pundak Daniel. Ada apa dengan Jerry? Apakah dia sudah kembali ke Star Hill? Mengapa begitu cepat? Tanya Daniel yang masih setengah sadar. Jerry ditimpa musibah di Metro City. Kata Rian setengah menekan nada suaranya. Apa? Musibah apa maksud MU Rian? Kau jangan bercanda. Tanya Daniel langsung sadar sepenuhnya. Rian lalu menceritakan semua yang dia dapat dari Harry tadi kepada Daniel. Saat ini Daniel langsung membelalakan matanya seakan tidak percaya. Kita harus ke Metro City. Harus. Kata Daniel bergegas mengambil handuk dan setengah berlari ke kamar mandi. Di rumah sakit rakyat Country Home kini tampak juru rawat baru saja menyuntikkan obat penenang kepada Rico. Rico yang mendengar percakapan antara Tuan Barry dan Tuan O'Berry langsung bertindak agresif. Jika tidak dihalangi, mungkin dia sudah melompat dan berlari meninggalkan rumah sakit itu untuk pergi ke Metro City. Tuan O'Berry dan Ramos berjibaku untuk membuat Rico tenang sebelum perawat datang dan memberikan suntikan penenang agar Rico tidak lagi menjerit dan meronta. Bagaimana ini O'Berry? Tanya Ramos kepada Tuan O'Berry. Tampaknya aku harus tetap di sini menemani Rico. Aku khawatir jika tidak dijaga, dia akan nekat kabur dari rumah sakit ini. Kata Tuan O'Berry sambil menarik nafas panjang. Jika begitu aku akan menemanimu di sini. Kata Ramos sambil menarik kursi dan duduk. Tampak riak lelah terpancar di wajah lelaki 50-an itu. Terima kasih Pak Ramos. Kata Tuan O'Berry dengan tulus. Kantor besar Future of Company Country Home. Tuan Barry, Ronald, Regan dan Jeff tampak sudah bersiap-siap untuk berangkat ke bandara lokal Country Home. Setelah menitipkan pekerjaan kepada Austin, Harry, dan Tuan Raven, mereka segera berangkat satu mobil menuju bandara lokal tersebut. Pada waktu yang sama Rian, Daniel, Joanna dan Helen juga berangkat ke Bandara Internasional Star Hill. Setelah menitipkan mobil mereka kepada kedua anak buah Harry yang ditugaskan menjadi pengawal bayangan bagi kedua gadis itu, mereka lalu segera menuju ke pos pemeriksaan dan langsung berjalan tergesa-gesa menuju ke arah pesawat terbang yang akan berangkat ke Metro City. Sesampainya di sana nanti, kita harus berusaha menemui Lorna. Kata Rian. Laku melanjutkan.
Hanya dia satu-satunya saksi yang melihat kejadian itu. Iya, benar katamu. Kita harus menanyainya. Bagaimanapun, kita telah bersahabat dengannya. Aku rasa dia pasti lebih nyaman berbicara dengan kita, kata Daniel. Semoga saja begitu. Kata Rian pula mengamini perkataan Daniel. Tak lama kemudian pesawat yang dinaiki oleh Daniel, Rian, Joanna dan Helen lepas landas menuju ke Bandara Internasional Metro City. Setibanya mereka di sana, Daniel dan Rian yang sudah pernah sekali menemani Jerry ke Villa Smith tidak merasa canggung lagi. Mereka berempat langsung menghentikan taksi dan segera melaju ke arah Bukit Metro menuju Villa Smith. Tepat pukul 11 menjelang tengah hari, taksi yang mengantar Daniel dan teman-temannya sampai di Villa Smith. Setelah memberitahu siapa mereka di Future of Company, para pengawal yang bertugas sebagai penjaga villa itu langsung mempersilahkan keempat muda-mudi itu untuk masuk dengan hormat. Begitu mereka tiba di depan pintu masuk villa, tampak Tuan Barry, Ronald, Jeff dan Regan telah berada di sana. Rian langsung menyapa Tuan Smith dengan hormat. Selamat menjelang siang, Kek. Apakah Anda masih mengenali saya? Tanya Rian dengan hormat. Oh, itu kau Rian. Ayo silahkan masuk. Ajak juga Daniel dan kedua wanita itu. Kata Tuan Smith mempersilahkan Rian untuk masuk. Terima kasih Tuan Besar. Kata Rian lalu mereka pun memasuki ruangan besar di villa megah itu. Begitu dia tiba di dalam, tampak wajah-wajah sedih dari masing-masing orang yang berada di ruangan itu. Lorna, apa kau baik-baik saja? Tanya Rian begitu dia melihat Lorna juga berada di ruangan itu. Aku baik-baik saja. Tapi Ivan, Jerry dan kedua pengawalnya semuanya masih dalam keadaan kritis. Kata Lorna kembali menangis. Lorna, siapa keempat muda-mudi ini? Tanya Tuan Walker yang memang tidak mengenal Rian dan Daniel. Mereka ini adalah sahabat kami di Golden University Kek. Mereka juga sahabat Jerry sejak lama. Bahkan mereka bertiga adalah sahabat dan tinggal satu rumah. Kata Lorna yang dibalas anggukan tanda mengerti oleh Tuan Walker. Lorna, bisakah kau menceritakan sedikit kepada kami apa sebenarnya yang terjadi dengan Jerry, Ivan dan yang lainnya? Kata Daniel. Mendengar permintaan dari Rian, Lorna pun langsung menceritakan semua kejadian yang dia lihat secara terperinci. Begitu rupanya. Kata Rian. Saat ini Robin masuk dalam daftar hitam yang sangat dikehendaki oleh pihak kepolisian. Mustahil Robin masih memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan ini sendirian. Kata Daniel sambil menatap ke arah Rian. Tuan Syam, sebelum Jerry datang ke sini, kami baru saja bentrok dengan Robin dan anak buahnya di country home. Sial bagi kami karena Robin berhasil lolos. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Robin ini masih memiliki tempat bersandar? Jika ada, siapa orang ini Tuan? Tanya Rian dengan wajah serius. Rian, untuk apa kau menanyakan tentang Robin dan orang yang berdiri di belakangnya? Mereka ini sangat berbahaya. Kau jangan mencari penyakit. Kami akan mengurus masalah ini dan akan membumi hanguskan Megaton sebentar lagi. Kau jangan bertindak gegabah Rian. Cukuplah Tuan muda kita sebagai contoh. Kata Tuan Syam memperingati. Anda salah menilai saya Tuan Syam. Terus terang jika untuk berkelahi, saya memang tidak bisa melakukannya. Tapi kalau untuk adu otak, silahkan Anda pilih orang-orang di sekitar Anda untuk melawan kami berdua. Jika aku kalah, aku akan pulang ke Star Hill dalam keadaan telanjang bulat. Kata Rian yang sudah sangat sulit menahan ledakan emosinya. Apa maksud dari ucapan Anda ini cucuku? Tanya Tuan William penasaran. Tuan Besar William, jika yang melakukan semua ini adalah Robin, aku berani mengatakan bahwa ini murni balas dendam. Tapi jika yang melakukan ini ada campur tangan orang lain, ini jelas persaingan bisnis. Ibarat kata pepatah, sambil menyelam minum air. Kata Rian. Sebelum Jerry meninggalkan country home, dia telah meninggalkan sepucuk surat kuasa kepada kami bertiga untuk mengurus segala pekerjaan yang dia tinggalkan selama dia tidak berada di tempat. Dan Tuan Barry juga telah menyatakan bahwa surat ini sah. Bukan begitu Tuan Barry? Kata Rian sambil meminta surat tersebut kepada Daniel. Daniel segera memberikan surat kuasa tersebut kepada Rian dan diteruskan kepada Tuan William. Setelah membaca surat tersebut, Tuan William segera mengajak Tuan Smith dan Mr. Briley untuk berunding.
Keputusan yang didapat adalah, Ryan, Daniel dan Rico memang telah mendapat mandat dari Jerry untuk meneruskan program kerja selama dia tidak berada di Star Hill dan itu disaksikan oleh Tuan O'Berry dan Arslan serta Pak Ramos ketika mereka berada di rumah sakit rakyat Country Home. Setelah Jerry berangkat ke Metro City menggunakan jet pribadi, Ryan dan Daniel telah menunjukkan surat tersebut kepada Tuan Berry dan Tuan Berry selaku presiden perusahaan Future of Company menyatakan bahwa surat itu sah dan berlaku selama Jerry tidak kembali ke perusahaan. Di sini baru terlihat bahwa Jerry memiliki pandangan yang jauh. Dia menilai bahwa keberangkatannya ini mengandung resiko yang besar. Maka sebelum dia berangkat, dia telah memilih orang-orang yang tepat yang tanpa pamrih rela bersahabat dengannya dalam susah maupun senang. Aku akan membalas perbuatan ini dengan caraku. Bahkan jika aku juga harus menerima nasib seperti Jerry, aku hanya akan berkata bahwa itulah takdirku. Kata Daniel sambil mengepalkan tinjunya. Benar. Kita akan membalas semua ini. Aku mohon kepada Tuan Syam, Paman Draco, dan siapa saja yang mengetahui tentang latar belakang lawan kita ini, untuk menceritakannya kepada kami. Kami akan mempelajari kelemahan lawan seperti kami mempelajari kelemahan Robin ketika masih bersama Jerry. Kata Ryan dengan mata berair menahan luapan emosinya. Bersama